Oke, halo teman-teman, balik lagi sama Karsa Media bersama saya Ahmad Jauhari. Hari ini kita lagi bertamu ke tempat wisata yang paling terkenal dulu. Pasti teman-teman bertanya-tanya, soalnya kita nggak pakai background itu di sini biar kalian penasaran terus buat video ini sampai selesai. Oke, hari ini kita ada di tempat wisata Serah Kencong. Pasti teman-teman udah pada tahu kan. Nah, sekarang udah tidak jadi penasaran lagi. Dan di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang ada di Serah Kencong. Nanti bisa dipakai buat judul juga, yaitu Serah Kencong Undercover. Oke. Tanpa lama-lama, sebelum lanjut ke video ini, kalian subscribe dan juga like, komen biar AdSense jalan. Oke. Untuk memperjelas informasi tentang Serah Kencong, saya sudah bersama bintang tamu yang keren banget malah. Soalnya di sini dia terkenal sebagai pemuda yang akademik dan juga dia pecinta alam, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Bahar Yusuf. Halo, tepuk tangan. Bohong semua ini. Oke, Bar. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, tes dulu. Oke. Bahar ini untuk informasi ya teman-teman, Bahar ini adik kelasku waktu SMA. SMP SMA. Bahar ini adik kelasku waktu SMP SMA ya. Iya, SMP SMA. Jadi ya lumayan kenal lah ya. Walaupun waktu SMP jujur aku belum pernah ketemu Bahar SMP. Sini Sampai siji. Iya, aku. Kelas E ya? Iya, kelas. Oh, iya, kelasku. Kamu kelas E bisa? Kelas E bisa. SMA Aku sing kurang pergaulan apa dan enggak iso berbaur sebenarnya. Oke, lanjut aja, Har. Iya, kabarnya? alhamdulillah baik, Mas Ahmad. Ya, saya kesibukannya apa? Kuliah online. Mungkin cari judul skripsi sama yuk geraklah apa ya, membuat suatu desa biar asik saya tempati ya gitu. Ya, cita-cita anak muda ngono kuwi teman-teman. Jadi enggak monoton. Apalagi pandemi ya, Har. Ya, apalagi pandemi ini. Kita nggak bisa ke kampus, nggak bisa ketemu teman-teman di kampus. Jadi yo apa yang bisa kita maksimalkan di desa kita. Iya, Bener yo. Oke, ngomongin masalah desa. Kamu di Serah Kencong udah berapa lama? Saya sejak lahir di sini tahun 98. Kalau bapak udah lama sih, tahun 75 ini. Semua sini pendatang, bapak ibu semuanya pendatang. Bapak asli? Bapak asli Lumajang, sedangkan ibu asli Lamongan. Ibu kesini mungkin tahun 92, 93. Si menetapkan bapak 92, 93. Oh, jadi malah bapak ibumu yang bukan asli orang sini ya? Iya, semua pendatang di sini karena pindah dinas waktu itu dari Lumajang akhirnya pindah ke sini ke Blitar. Lucu juga sih perpindahan ini. Kakakku kan dari Lamongan dulu kan, dari tempat panas, dari situ ke sini banyak bukit katanya. Emang Serah Kencong terkenal dingin soalnya emang pegunungan. Iya. Ternyata Bahar kelahiran 98 sama kayak aku teman-teman. Walaupun dia adik kelas ternyata kita seumuran. Tok kuek Mas Ade. Berarti nggak perlu ngelok emas. Namanya nggak masalah. Kan. Olah sungkan ngelok emas ora wis ning keluarga. Jadi lagi pertemanan. Ahmad ya. Iya, panggilnya Ahmad Tampan. Oh, Ahmad Tampan. Ahmad Tampan. Boleh. Ya, Kak kelas. ya mungkin biar akrab aja, biar akrab. Ini Mas Ahmad ini sebenarnya kak kelas idola ini. Aktif sekali dia biasa sih. Pembohongan. Kita bisa satu meja ya. Iya. Alhamdulillah hari ini teman-teman bisa ketemu Bahar. Jadi kita bisa mengulik sedikit banyak tentang Serah Kencong. Ya. Soalnya banyak hal menarik di Serah Kencong yang mungkin teman-teman sudah pernah kesini, tapi belum tahu ada cerita apa di belakang Serah Kencong yang sebenarnya. Mungkin dari Bahar bisa sedikit diceritakan tentang budaya dan sosial di Serah Kencong. Apa sih yang belum pernah diceritakan di tempat lain?
Nah, di sini bisa jadi peluru kita nanti untuk buat teman-teman penonton Karsa Media. Sebenarnya budaya sini tuh apa sih? Banyak wisatawan yang jarang melihat tentang budaya. Mungkin kebanyakan tentang melihat tentang spot wisata dan sebagainya, keramaian, atau melihat ukti-ukti. Ya emang ukti-ukti ya. kebanyakan sekarang yang diutamakan adalah posting Instagram ya. Emang Dan- ada ngomongin budaya itu jarang. Jadi tidak begitu terlihat tentang budaya atau sejarah sekarang. Budaya sini yang menarik menurut saya adalah budaya perkebunan. Jadi pemetik memetik teh. ya, itu kan sulit sekali ditemukan di tempat lain. Berangkat pagi, pekerja berangkat pagi jam 5, jam 4, langsung bontrot, bekal makan. Itu secara umum yang dilakukan sama pemetik teh, bekerja pagi gitu ya. Dan yang waktu seru waktu pas dingin jam 5 pagi, jam 4 pagi itu ada namanya rolling briefing lah. Nanti bekerja sana. Itu kelompok bekerja berkelompok di situ. Itu yang buat situasi hangat sebenarnya di situ. Oh ya, jadi emang warga Serah Kencong itu jadi terlihat lebih dekat, lebih hangat di situ. Biasa situ. Meskipun kondisi dingin tapi dia bisa menghangatkan suasana atau bercengkrama satu sama lain. Terus sampai di kebun nanti dia kadang nggak langsung bekerja. Mungkin sampai kebun jam 6 pagi, jam 7 dia buka bekal, makan bersama di kebun. Nah itu yang seru itu. Jadi kayak kebiasaan orang pada pedesaan pada umumnya ya. Jadi ketemu ngobrol, istilahnya ngebitar dah, blater atau enggak nih. Itu yang biasa menjadi kelebihan orang desa apabila orang kota itu ke desa. Orang desa pada umumnya itu pasti kayak lebih blater, bahasa Indonesia apa ya? Blater ramah. Oh ya, lebih ramah daripada orang kota. Itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri ya di Serah Kencong. Makan bareng bekal, apalagi nek sing seru neh iso jalan bontrot ya Mas. Wah, Ini bukan kebersamaan yang asik ya. Ya emang kadang yang orang kota bilang jijik harus makan milik teman. Kadang itu bukan suatu hal yang menjijikkan buat orang desa. Itu kehangatan. Kalau ngomongin masalah pemetik teh, ini bersinggungan sama pabrik teh. Ya. Pabrik teh di sini kan udah lama. Nah, mungkin bisa diceritakan dampak positif lah, apa dampak negatif dari adanya pabrik teh yang ada di sini. Dampak sangat berdampak ya di masyarakat, apalagi kita kan warga perkebunan. Ya, jadi mau nggak mau ya ikut alur perkebunan, ya bekerja dengan perkebunan. Pabrik teh sendiri juga sangat berbaik hati kepada kami warga. Fasilitas rumah, tempat tinggal, air, segala macam, listrik barangkali juga. Itu merupakan suatu sedekah paling apik lah Mas menurutku. Oh iya, jadi ya benar. Di lain tentang pekerjaan hasil upah yang segitu, tapi fasilitasnya emang kayak gini. Kita berterima kasih banyak pada perkebunannya gitu. Jadi emang sebenarnya pabrik itu sudah memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat sendiri. Jadi nggak emang pabrik didirikan terus oke, kalian orang desa bekerja nggak kayak gitu berarti ya. Enggak, emang sudah dipenuhi segala. Iya, emang fasilitas wis apik lah, wis matur suwun banget lah harga kebun. Selain memetik sebagai warga desa kan komoditi utama perkebunan dengan pekerjaan memetik teh. Itu yang menjadi sosial budaya di masyarakat ini. Selain memetik teh seperti yang tadi waktu jalan-jalan aku lihat ada kayak pasar-pasar di sebelah timur. Oh, itu apa? Ikhtiar usaha kami untuk supaya warga merasakan juga dampak dari pariwisata sebenarnya itu. Selama ini kan tidak begitu berdampak banyak menurut saya Mas. Jadi iya sih cek warga juga dapat penghasilan. Kemana kita wisatawan banyak sekali, mungkin sampai 2.000 per weekend ya gitu. Dan kita cuma sebagai penonton ya, kan mubazir. Kita manfaatkan pasar-pasar itu. Ayo Bu, dodolan promosi engko ono sing tuku segala macam. Dan saya juga yakin bahwa yang modulan ini mesti gue duit kadang kan. Iya benar. Bener kan? Benar. Dolan aku duit. Kalau pacarnya masuk ora duit kan di sini. Iya, kan hal-hal seperti itulah. Iya.
ya. Kayak gitu. Jadi nggak hanya diam sebagai penonton, nggak hanya mendapatkan pendapatan dari pekerjaan pabrik yang tadinya memetik teh, sekarang belajar jadi wirausaha ya. Itu juga termasuk pelestarian tanah budaya. Jadi dulu waktu di situ, ini baru tahu juga waktu mendirikan pasar di situ, baru tahu juga bahwa kan sebelumnya pasar itu ada pasar sebenarnya di sana itu. Namanya ada pasar sebelumnya. Dan nama Sumber Gentong itu adalah nama yang sebelum menjadi Sirah Gentong saat ini. Jadi nama lama Sirah Gentong adalah Sumber Gentong kayak gitu. Kita ingin flashback, jadi wisatawan cek ngerti awal mula Sirah Gentong itu apa kayak gitu. Jadi informasi teman-teman, aku juga baru tahu bahwa Sirah Gentong itu dulunya adalah Sumber Gentong, yaitu dari Yusuf, dari Bahar. Ternyata dulu sini namanya adalah Sumber Gentong. Desa Sumber Gentong. Dan akhirnya ada pabrik yang mendirikan atas nama Sirah Gentong. Dan pasar itu gunanya untuk flashback. Flashback untuk mengingatkan kembali kepada wisatawan bahwa dulunya itu namanya adalah Sumber Gentong. Iya benar. Garis bawahi lagi, sebelumnya ada desa ini juga ada perkebunan Mas, sebelum teh. Dulu pernah Kina. Sebelum teh Kina. Juga cengkeh. Iya. Itu PTPN, waktu itu PTPN berapa ya? Sebelum PTPN 12 ini masuk, ada nama lain PTPN berapa itu masuk sini. Akhirnya dibuat teh itu. Digali lagi penanaman teh halal. Iya. Oh, jadi teh ini sebenarnya malah komoditi terakhir ya. Bisa dikatakan sampai saat ini. Iya, waktu penjajahan dulu kan Kina. Kina cengkeh kayak gitu ya. Sangat melonjak harganya. Benar. Oh, jadi teh itu malah menjadi komoditi terakhir sampai saat ini yang akhirnya bisa menghidupi warga sini. Iya. Dan warga sini juga tidak hanya diam teman-teman. Jadi tadi setelah muter-muter di sebelah sana ada pasar yang dinamakan Pasar Sumber Gentong yang ternyata aku juga baru tahu hari ini bahwa Sumber Gentong itu adalah nama dari desa yang ada sekarang ini yang kalian kenal sebagai Sirah Gentong. Oke. Kalau ngomongin masalah pabrik dan budaya di sini mungkin kita tidak akan habis waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Masih banyak budaya yang belum terekspos di luar sana. Mungkin sedikit aja ya. Sedikit yang perlu ditambahin selain memetik teh, terus perkumpulan keluarga waktu memetik teh dan sebagainya. Mungkin ada lagi sosial budaya lain yang menarik. Sirah Gentong. Sebenarnya semakin kita ada sejarah, semakin terkuak juga banyak megah sejarah. Yang pertama kita ingin menghidupkan itu Mas. Dulu sebenarnya ada ludrukan di sini, ludrukan lokal Sirah Gentong. Kita ingin membuat itu. Tapi masih dalam tahap proses ya. Gamelan sebenarnya sudah ada, tapi masih di Bantaran, masih proses juga sih mau bawa ke sini. Kita juga berusaha itu melatih anak-anak tari. Sore biasanya. Di belakang sana itu buat iya. Mesti asik kayak yo. Asik. Apalagi bisa interaksi dengan warga-warga benar. Di lokal itu asik sekali sih. Kayak gitu. Ya mungkin next bisa lah ya kita ngobrol sama adik-adik yang belajar nari dan nanti mungkin next bisa setelah video ini tayang semoga ada dari pemerintah lah ya membantu Sirah Gentong untuk menghidupkan tadi yang harapannya lodruk khas Sirah Gentong tadi untuk dihidupkan kembali. Terus anak-anak tari diberikan wadah, diberikan panggung untuk mereka untuk setiap bulan lah setidaknya buat dinas pariwisata bisa lah untuk mengembangkan itu supaya apa budaya yang dulu pernah ada tidak mati dimakan waktu. Mungkin itu ya. Mungkin juga ini sedang informasi juga adik-adik nari itu masih belum punya pelatih tari. Nah, jadi ini saat itu ini tahu pikiran adik-adik sendiri buka YouTube. Ya YouTube itu baca sendiri akhirnya bisa juga otodidak itu bisa. Mungkin karena talenta atau karena dari silsilah keluarganya yang dulu penari akhirnya dia dengan beberapa kelatihan udah
kayak gitu. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Meskipun itu tidak ada penari loh, itu tidak ada Iya, pelatihnya loh. benar. Pakem-pakemnya itu gitu. Memang kadang otodidak itu yang memaksa kita untuk bisa. Tapi ingat itu. Buat teman Karsa Media yang kalian basically adalah seorang penari, kalau mau jadi volunteer, kalian boleh ke sini. Seru ya. Kalian boleh ke sini. Seru ya. Buat riset ini anak-anak menjadi penari hebat yang berasal dari Serah Kencong. Kasih. Iya. Nanti Ada. nanti bisa lah kita saling support. Mungkin Kawan-kawan akeh ya. iya bener. Bener, pemenang kantor-kantor semantai, nganggur, sing bisa nari ayo. Iki masa arepe mek guru nang ngono tok iki. Teman-teman kecil kita dari Serah Kencong Adik-adik punya niatan Nah. baik ketika baik. itu yang mungkin diperlukan manusia untuk memulai sesuatu. Benar. Kalau saya juga gitu. Kalau ada niat baik adik-adik, kalau kita tidak memfasilitasi meskipun kita bisa, tapi kita tidak memfasilitasi itu masa berdosa ya gitu. Ya Iman lah. benar. Iman ya, iman ya. Kadang keinginan jangan terbendung keadaan kan. Oke, mungkin ini ya terakhir dari Bahar sendiri. Harapan besar ke depannya mungkin sekarang nggak bisa karena pertama pandemi, yang kedua Bahar juga lagi skripsian, menyelesaikan studinya dan semoga lancar Amin. sampai akhir. Nah, harapan besar tentang Serah Kencong, tentang masyarakat, lingkungannya gimana, atau kedepannya pariwisata ini mau dibawa kemana? Simpel saja sih ya. Sebenarnya pergerakan saya teman-teman pergerakan ya sih. Ubah dikit lah menurutnya latihan. Itu supaya agar membuat rumah saya, lingkungan saya itu asik mas. Gitu. Iya kan, asik terhadap saya maupun alhamdulillah kabeh rasanya podo asik kan saya enak ya gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Juga tentang pariwisata, tentang wisatawan. Masih banyak, jadi skala wisatawan menurut saya ada 3 mas. Sama yang melihat spot selfie. Ya benar, itu yang utama, pencitraan. Saya itu ingin kalau ada lagi itu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal, kebaikan tentang pedagang dan pembeli. Kearifan lokal. Yang paling dalam lagi yang tahap ketiga ini adalah tentang budaya. Kayak Bali, Memang jarang orang kadang itu sih budaya ini kadang kurang menyentuh di sana. benar itu. Kalau sudah budaya ini dapat, mungkin dia akan wisatawan merasa kangen ya gitu. Iya, bisa jadi cinta gitu ya karena sama Serah Kencong. Itu sih. Juga tentang ini sejarah ini. Aku juga gitu berpikir bahwa adik-adik ini bukan tentang pelajar sejarah, bukan. Dia juga termasuk dalam konteks sejarah itu sendiri, pelaku sejarah. Iya. Jadi nggak mandek sejarah, nggak mandek orang, tapi dia sebagai pelaku ya. Gitu. Benar. Memang manusia adalah subjek sejarah yang utama. Ya. Dan saya rasa Serah Kencong itu supermarket mas. Gimana kok bisa Serah Kencong supermarket? Anda mau apa aja ada di sini. Kalau mau niatan Anda wisata di sini tentang popularitas bisa, Serah Kencong bisa. Ya betul. Memang itu Foto-foto masuk pencitraan Instagram. Yang kedua, kalau Anda mau ketenangan bisa Serah Kencong bisa. Ya emang ketenangan banget ya. Tadi baru datang lihat Serah Kencong adem, udah nggak kayak kota lagi yang bising mari. Jadi tergantung Anda melihat Serah Kencong itu niatnya seperti apa. Kalau Anda mau niat tentang golek jodoh, bisa baik. Itu banyak. Ya. Itu banyak. Tolong teman-teman Karsa Media yang pernah ke Serah Kencong. Kameramannya gila. Karsa Media yang Serah Kencong, tolong host kurang ganteng piye. Ayo. Siap. Mulai mas ya. Iya benar. Oke, kalau Anda untuk belajar juga bisa belajar tentang budaya, tentang kearifan lokal warga Serah Kencong, tentang piye carane metik teh, piye carane kita grade apa. Ada beberapa grade di sini. Oh, emang itu kayak fasilitas seperti itu sebenarnya sudah disediakan ya sama Serah Kencong. Ya ini yang menjadi polemik sebenarnya. Kita kan agrowisata ya. Sebagai kritikan saya tidak bernaung dalam perkebunan, juga tidak jadi wisata, saya jadi warga ya. Posisi saya jadi warga. Jadi kalau agrowisata, agro kan sebagai tentang
kebunan. Iya, Perkebunan dan wisata. Iya, Biasanya dia melakukan itu tahapan tentang bagaimana sih proses pemetikan teh, ya, bagaimana sih harus ini tersampaikan. pengelolaan teh seperti apa. Iya. Dia difasilitasi seperti itu. Ya, harusnya difasilitasi. Mungkin nanti bakal ada paket wisata pengenalan Nah, teh. itu nanti bisa menjadi tambahan komoditi sebagai tempat wisata Serah Kencong. Nah, itu nanti buat atasan bisa didengerin pesan dari wargamu, bukan dari saya. Ya, semua Pesan dari salah. wargamu. Yuk. Jadi Serah Kencong bukan tidak hanya tentang gitar, tidak hanya tentang itu background love-lovean, Ya. tidak tentang kabut, nanti apa. Yang sebenarnya itu Masih banyak yang kita dibuat gali. untuk mempercantik sebenarnya. Ah. Dalamnya masih banyak lagi yang harus. Nah, itu mau Mas. Nyati adu ning kencang ya apa nek mung foto-foto tok ya kita fasilitasi foto. Ya, benar, benar. Kalau niat kita. Benar. Kalau niat kita bucin, Mbak-mbak bisa ya. Oh iya, Cocok sekali juga. pakai pasnya Masih masih lihat ya. iki rada bencana. Bencana mana. Ya mungkin itu ya. Pesan juga kepada apa ini? Kaum muda milenial lah. Jadi kan itu di sini milenial. Aja itu loh. Aku punya aku tua iki yo. Cabi ya lu ya milenial lah. Iya. Gitu. Buat teman-teman kita lah ya. Buat teman-teman kita. Yang kita utamakan di sini bukan tentang outfit pakaian. Yang kita utamakan di sini yang kami hargai di sini adalah senyuman Anda itu. Jadi outfit ini enggak masalah, penting kamu bisa senyum ra karo warga ini. Itu yang utama. Nah, itu teman-teman yang harus diutamakan di sini adalah attitude. Attitude kalian kalau kesini bukan penting. Terus. Jupra. Sepenting kalian kalau warga di sini senyum, berarti mereka sudah menghargai kalian. Gimana cara kalian buat menghargai balik warga yang ada di sini? Gitu ya maksudnya. Warga sini asing-asing kok Mas. Iya, benar. Iya, senyumanmu enggak dibalas terus omong aku wis enggak. Wah, iki lho nek datingane Baharudin Yusuf iki. Tak senyumi genti maksudnya lho, ngono lho. Iya benar. Serius. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau ke sini, jadi nggak usah khawatir kalian kelaparan atau gimana. Jadi di sini udah emang disediakan yaitu tadi yang pasar kangen, pasar sumber gentong, itu semua juga jual makanan dan minuman. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini nggak usah khawatir kalian kelaparan. Sebenarnya gini, orang muda itu kalau bergerak itu sebenarnya bebas. Tapi Mas Ahmad, Ya betul. pertama pemuda itu nggak terkekang. Biasanya orang duwe bojo, orang duwe keluarga. Berat. Iya. Bojo barang. Iya. Sing duwe anak omong ya. Kameramennya sembiang dulu. Jadi kalau anak-anak ini usaha kayak gini seru juga. Iya benar. Sama duwe bojo terus sama ini terus salah. Ya. Ngelek kan bojomu anakmu. Keluarga lah ya. Keluarga. Iya. Benar. Nomor tua barang. Ya. Namanya bebas awal aja. Pergerakan pasar kangen lah. Pergerakan ada cici lah. Wajib salah. Orang muda ya wajib salah. Harus merasakan salah. Bener. Kalau mau tahu benar. Kan itu. Cegak monoton masa tuanya. Ya betul. Ini Banyak yang diceritakan. sekali bergerak. Kalau main aman kok gimana? Ya mungkin semua orang melakukan itu ya. Semua main aman. Main aman itu pekerjaan orang tua. Ya betul. Kalian kalau tua nggak bisa ngapa-ngapain ya main aman aja lah. Kalau masih bisa kalian membuat karya apapun itu dan dihargai atau tidak dihargai orang lain itu tergantung kaliannya gimana. Yes. Usaha kita buat sini gerak bisa baik. Meskipun kalau kita melaksanakan kesalahan itu paling lucu. Aku juga nomku tahu salah gitu. Tahu gitu. Ya. Kalian ada cici tapi nggak pakem. Pakemnya salah. Iya. Lucu. Ini bisa dulu. Iya betul. Seru. Ya wajib. Yuk coba gerak. Nah ini salah satu contoh pergerakan ya teman-teman. Jadi ide membuat Karsa Media ini juga ini sharing pengalaman aja. Buat Karsa Media juga karena kita tidak mau main aman, tidak mau mendapat gaji bulanan yang tetap dan sebagainya. Kalau dari Karsa Media bisa menghasilkan lebih, kenapa tidak? Kan itu.
Cuma kita nggak munafik lah, kita juga butuh uang gitu sebagainya. Cuma kita pengen berkarya yang penting. Jadi itu. Ada lagi Bar? Wis Mas saya Mas wakah iki mau Mas. Iya. Ganti sampean iki. Cuma menurutku kurang sih ya. Cuma kita bisa lanjutkan Ya, ke kita lanjut. media lain lah ya. Kira-kira dong mungkin ada Instagram atau Official ada wisata Agus Sirah Kencong. Wisata Instagram ya. Instagram. Wisata Agus Sirah Kencong sama Sirah Kencong. Iya. Itu yang Sirah Agus Sirah Kencong itu official. Sirah Kencong mari post. Jika saya melihat yang hashtag Sirah Kencong, wah ya Mas. Oh iya. Wah kayak Pasti postingan pencitraan. mendelok ukti-ukti masuk. Iki sing kepecahin aku ndek iki. Iya bener. Boleh kita mulai sing dingi kok aku. Iya man lagi ada manfaatnya ya man. Ya, mungkin nanti kita deskripsi ya buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang Sirah Kencong, nanti kita cantumin link di deskripsi. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat Bahar yang udah sedikit banyak memberikan pengetahuan buat teman-teman Karsa Media. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe. Follow juga IG-nya Agrowisata Sirah Kencong. Ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Thanks for watching. Sampai jumpa dan ketemu kembali.